Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimasul Fadli, NIM 18233040 dari jurusan Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yaitu tentang reference tab. Reference tab ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, table of contents. Yang kedua, footnotes. Yang ketiga, citation and bibliography. Yang keempat, caption. Yang kelima, index. Dan yang keenam, table of authorities. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasannya. Reference tab. Reference tab sendiri secara umum berfungsi untuk melakukan pengaturan yang berhubungan dengan sumber acuan atau rujukan dalam penulisan berbentuk buku. Contoh penulisan berbentuk buku itu sendiri seperti skripsi, karya ilmiah, makalah, paper, proposal, modul, dan yang sejenisnya. Perkenalan yang baik dengan tab referensi ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa sederajat maupun profesional dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Dengan mengaktifkan tab referensi, maka akan tampil ribbon yang terdiri dari berikut. Yang pertama, group table of contents. Secara umum, group table of contents ini berfungsi untuk mengelola daftar isi dengan beberapa bentuk yang telah disediakan oleh aplikasi Microsoft Word. Grup ini terdiri dari beberapa icon sebagai berikut. Yang pertama, table of contents berfungsi untuk memilih dan mengatur daftar isi otomatis. Yang kedua, add text berfungsi untuk menambahkan teks dalam paragraf terpilih ke dalam format daftar isi otomatis yang telah dibuat sesuai dengan level yang diinginkan. Dan yang terakhir, update table. Update table ini berfungsi untuk memperbarui bentuk daftar isi otomatis atau icon. Ini biasanya digunakan ketika terdapat perubahan secara manual atau tidak otomatis pada daftar isi otomatis yang telah dibuat sehingga membutuhkan penyesuaian dengan perubahan terbaru. Lalu kita masuk kepada icon yang kedua, yaitu footnotes. Grup ini memiliki fungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan kaki atau footnote dan sejenisnya. Grup footnotes ini terdiri dari icon sebagai berikut. Yang pertama, insert footnote berfungsi untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan kaki dan terletak di bagian bawah halaman. Yang kedua, footnote berfungsi untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Yang ketiga, next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote yang ada secara berurutan, atau icon ini akan berefek maksimal apabila jumlah footnote ataupun endnote lebih dari satu. Urutan pemantauan dapat dilakukan dengan urutan maju atau mundur sesuai dengan isi tombol down arrow yang ada. Lalu yang terakhir, show notes berfungsi untuk menampilkan letak footnote ataupun endnote yang telah ditambahkan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada citation and bibliography. Kegunaan atau fungsi grup ini adalah untuk menyisipkan dan mengelola kutipan langsung. Icon dalam grup ini beserta fungsinya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, insert citations berfungsi untuk menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif. Lalu yang kedua, manage source berfungsi untuk mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif.
Lalu yang ketiga, style, berfungsi untuk memilih mode atau gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. Lalu yang terakhir, bibliography, berfungsi untuk menambahkan atau mengelola daftar pustaka ke dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Lalu selanjutnya, captions. Grup caption mempunyai fungsi utama untuk menambahkan dan mengelola keterangan gambar sehingga dokumen pembukuan yang dibuat lebih menarik dan mulai dipahami oleh pembaca. Lalu icon-iconnya, yang pertama, insert captions, berfungsi untuk memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan. Yang kedua, insert table of figures, berfungsi untuk menambahkan daftar gambar yang ada dalam dokumen. Yang ketiga, update table, berfungsi untuk memperbarui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang terakhir, cross reference, berfungsi untuk menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Istilah cross reference juga dikenal sebagai referensi silang. Lalu selanjutnya, tab index. Dengan memanfaatkan grup indeks ini dapat memberikan tanda pada sumber rujukan. Daftar kata juga dapat dikelola dengan baik dalam grup ini. Adapun icon-icon yang terdapat dalam grup ini adalah sebagai berikut. Mark and tree, berfungsi untuk memberikan tanda terhadap masukan atau sumber baru dalam dokumen. Lalu insert index, berfungsi untuk menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Lalu update index, berfungsi untuk memperbarui daftar kata atau indeks yang ada. Lalu selanjutnya, tab table of authorities. Grup yang satu ini berguna untuk mengelola daftar isi, daftar gambar, daftar kata, dan dalam hal ini penggunaan diberikan otoritas untuk melakukan pengaturan berbagai daftar tersebut. Berikut adalah icon-icon pada grup table of authorities. Yang pertama, Mark citations, berfungsi untuk menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang terdapat di jendela Mark citation. Yang kedua, insert table of authorities, berfungsi untuk menambahkan daftar authorities pada dokumen Microsoft Word. Lalu selanjutnya, update table, berfungsi untuk memperbarui daftar authorities sehingga sinkron dengan kondisi terkini. Lalu tombol ini berguna untuk menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang ada di dalam jendela tersebut. Lalu insert table of authorities. Tombol ini berfungsi untuk menambahkan daftar authorities ke dalam halaman dokumen. Lalu yang terakhir, update table. Tombol ini berguna untuk memperbarui daftar authorities yang telah ditambahkan ke dalam halaman dokumen. Baiklah, sekian pembahasan dari saya tentang reference tab, tentang table of contents, footnotes, citation and bibliography, caption, index, dan table of authorities. Baiklah, sekian, salah dan janggalnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.